Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Radit Fan dan Lola. Oh iya, sebelum nonton video di episode kali ini, klik subscribe dulu ya teman-teman. Di episode kali ini, Kak Radit dan Lola akan memperkenalkan 7 ilmuwan Islam yang jarang diketahui dan mungkin kamu juga nggak tahu teman-teman. Yuk kita langsung mengenal beliau semua yuk. Oke, yang pertama adalah seorang wanita nih Lola. Wah, keren ya. Iya dong. Yang pertama itu namanya Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri hidup di abad ke-9 Masehi di daerah Fez, Maroko. Beliau dikenal karena menggunakan uang pribadinya untuk membangun masjid dan pusat pembelajaran yang bernama Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Iya, Al-Qarawiyyin ini adalah universitas tertua di dunia yang masih aktif sampai hari ini. Selayaknya universitas zaman sekarang, di masa itu untuk bisa masuk Al-Qarawiyyin, calon murid harus mengikuti ujian masuk teman-teman, bergabung dalam kelompok belajar, dan harus mengikuti ujian akhir untuk bisa lulus sekolah. Yang kedua, siapa nih Lola? Yang kedua itu namanya Ibnu Al-Haisam. Di Eropa, Ibnu Al-Haisam dikenal dengan nama Al-Hazan. Beliau hidup di akhir abad ke-10 Masehi di daerah Basra, Irak. Penemuannya adalah melakukan percobaan mengenai cara kerja mata. Kemudian beliau meletakkan dasar penemuan kamera modern dan menulis kitab Al-Manazir atau kitab optika. Kitab Al-Manazir inilah yang kemudian menjadi dasar ilmu cahaya dan penglihatan. Yang ketiga ada yang namanya Mimar Sinan. Mimar Sinan, betul sekali Lola. Mimar Sinan hidup di era abad ke-16 di daerah Turki. Penemuan besar beliau adalah teknik arsitektur, yaitu merancang dan membangun lebih dari 477 masjid, sekolah, dan bangunan lain di seluruh penjuru dunia muslim ketika beliau mengabdi sebagai kepala arsitek untuk Kesultanan Turki Utsmani. Dua masjid hasil rancangan beliau adalah Masjid Selimiye di Edirne, Turki. Dan yang satu lagi adalah Masjid Süleymaniye di Istanbul, Turki. Dua masjid ini telah bertahan dari gempa selama lebih dari 400 tahun teman-teman. Oke, yang keempat ini lumayan terkenal sih sebenarnya, yaitu Ibnu Battuta. Ibnu Battuta hidup di abad ke-14 Masehi di Maroko. Iya, Ibnu Battuta ini seorang penjelajah. Penjelajah, iya, seorang pengembara ya Lola ya. Iya, yang telah berkelana menempuh jarak lebih dari 120.000 kilometer. Jauh banget itu ya Lola ya. Iya dong. Kalau dilihat dengan kondisi saat ini, 120.000 kilometer itu beliau sudah mengembara melalui 44 negara teman-teman. Wah, luar biasa ya. Untuk teknologi di masa itu sudah sangat luar biasa teman-teman. Catatan perjalanannya dibukukan dalam kitab Ar-Rihlah yang menjadi satu kumpulan pengamatan terbaik mengenai budaya, adat istiadat, masyarakat, keanekaragaman hewan, dan tumbuhan yang ada di dunia di masa itu. Perjalanan Ibnu Battuta ini juga sampai ke Indonesia loh teman-teman. Beliau mengunjungi Aceh yang pada masa itu berada di bawah Kesultanan Samudra Pasai. Yang kelima adalah Al-Idrisi. Al-Idrisi adalah pakar di bidang geografi. Pada abad ke-12, Al-Idrisi menyelesaikan pembuatan atlas pertama. Iya, atlas pertama, kumpulan peta-peta teman-teman. Atlas itu menggambarkan sebagian besar daerah di Afrika Utara, Asia, dan Eropa. Atlas Al-Idrisi ini selesai dibuat jauh banget sebelum Marco Polo menulis catatan perjalanannya ke Tiongkok. Untuk membuat atlas itu teman-teman, Al-Idrisi menghabiskan waktu sekitar 15 tahun
dan membaginya menjadi sekitar 70 bagian peta. Atlas itu kemudian ditersembahkan kepada Raja Ruggero kedua yang merupakan raja kerajaan Sisilia. Yang keenam ada Ishak al-Mausili. Ishak al-Mausili berasal dari kota Baghdad, Irak. Ishak al-Mausili tumbuh dalam keluarga musisi yang menjadikannya sangat menyukai musik. Beliau mempelajari musik dari berbagai negara. Ya, dan ternyata Ishak al-Mausili inilah yang memperkenalkan sistem tangga nada solmisasi do re mi fa sol la si yang terdengar mirip seperti huruf hijaiyah ya. Iya, mirip banget dengan huruf hijaiyah ya. Do, ro, mim, fa, sol, la, si. Ishak al-Mausili juga menulis beberapa buku yang sangat terkenal. Di antaranya Book of Notes and Rhythm dan Great Book of Songs. Di Baghdad, Ishak al-Mausili juga mendirikan perpustakaan yang besar banget teman-teman, untuk dijadikan tempat belajar beragam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang musik. Yang ketujuh yaitu Laksamana Cheng-he. Laksamana Cheng-he juga dikenal dengan nama lain Laksamana Cheng-ho atau Haji Mahmud Syamsuddin. Beliau berasal dari provinsi Yunnan di Tiongkok, Cina. Ya, beliau hidup di abad ke-15 Masehi, teman-teman. Laksamana Cheng-he adalah seorang pemimpin armada kapal kayu terbesar di dunia yang pernah dibangun. Masing-masing kapal Cheng-he bisa membawa hingga 500 orang. Wah, pasti besar banget itu kapalnya ya Lola ya. Iya, bahkan armada pertamanya beranggotakan 27.870 orang di atas 317 kapal. Wah, banyak banget dan besar banget pasti kapalnya ya teman-teman ya. Nah, Laksamana Cheng-he ini juga pernah melakukan 7 perjalanan laut yang sangat luar biasa hebat. Dalam waktu 28 tahun, Laksamana Cheng-he sudah mengunjungi 37 negara, termasuk Indonesia loh teman-teman. Iya, bahkan Laksamana Cheng-he membangun masjid-masjid berarsitektur kuil Cina di kota-kota pelabuhan Jawa, di Semarang, di Surabaya, dan beberapa kota lain, dan juga di Sumatera teman-teman. Oke, sekian dulu episode kita kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus semangat belajar seperti ilmuwan-ilmuwan peradaban muslim di masa lalu. Oh iya, sepertinya masih ada deh Lola ya, ilmuwan-ilmuwan muslim yang mungkin teman-teman belum tahu nih. Kira-kira kapan ya kita kasih tahu Lola ya? Mungkin beberapa hari lagi ya teman-teman. Oke, sabar ya, ada lanjutannya kok. Oke deh, kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.